Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari tolong kami ya Roh Kudus untuk bisa memahaminya dan juga dapat mengaplikasikan semua kebenaran yang kami terima dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini. Amin. Kasih Kristus, Jemaat GIA Pegangsaan. Saya akan berbicara mengenai menjadi terang. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana keluarga kita dapat menjadi keluarga yang bersyukur dan memuliakan Tuhan? Sebenarnya tipsnya sederhana. Jika setiap anggota keluarga kita dapat bersyukur dan memuliakan Tuhan, jika setiap anggota keluarga dapat bersyukur dan memuliakan Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Sederhana toh? Jika tidak demikian, jika ada satu atau lebih dari satu anggota keluarga yang tidak bersyukur dan tidak memuliakan Tuhan, maka keluarga kita belum dapat disebut sebagai keluarga yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Lalu, bagaimana cara bersyukur dan memuliakan Tuhan? Setiap anggota keluarga, caranya, ekspresinya dalam memuliakan Tuhan dan bersyukur itu bisa berbeda-beda. Karena kita memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Tapi jika masing-masing anggota keluarga bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan cara mereka masing-masing, dengan ekspresi mereka masing-masing, maka keluarga itu dapat disebut apa? Keluarga yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itu kata kuncinya. Ekspresinya bisa beda, tapi keinginannya sama, maka keluarga kita disebut keluarga yang bersyukur dan memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana cara kita bersyukur dan memuliakan Tuhan sebagai sebuah keluarga? Saya rumuskan dalam kalimat sederhana begini: jadilah garam dan terang, sebagaimana tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai 14. Saya bacakan untuk kita. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak, ayat 15, menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Menjadi garam dan terang adalah panggilan kita sebagai pribadi atau sebagai bagian dari keluarga. Firman yang Yesus ucapkan itu seumpama terang yang terpancar dari sebuah pelita. Firman itu adalah seumpama terang yang terpancar dari sebuah pelita. Kita bisa bandingkan dengan Mazmur nomor 119 ayat 105. Firman-Mu, Tuhan, itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kasih Kristus, terang dari pelita lampu hanya berguna jika pelita itu ditempatkan pada tempat yang tepat, posisinya tepat, maka dia bisa menjadi berguna, efektif. Firman Tuhan bertujuan memberi arahan hidup bagi manusia. Namun dampak firman Tuhan dalam hidup kita itu tergantung
pada bagaimana kita menempatkan firman Tuhan dalam hidup kita. Hanya mereka yang menjunjung tinggi firman dan mengutamakan firman dalam hidupnya yang akan mengalami pengaruh terang firman itu. Yesus katakan pelita harus diletakkan di atas kaki Dian. Dapat ditafsirkan sebagai sebuah posisi di atas rata-rata, bukan di bawah atau terlalu jauh. Sebagai anak Tuhan, setiap kita diberi talenta dan kapasitas berbeda ya Bapak Ibu. Namun pada level masing-masing kita harus melakukan yang terbaik. Jika firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi kepala dan bukan ekor, itu tidak bicara soal kedudukan, tetapi soal menjadi teladan dalam keberadaan masing-masing kita. Apapun yang kita lakukan dalam kondisi dan situasi kita masing-masing, lakukanlah yang terbaik seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Maka tanggung jawab untuk menjadi terang di tengah dunia dalam konsep kekristenan tidak bisa tidak, artinya adalah hidup memberi dampak pada sekitarnya. Gimana? Bisa di rumah tangga, dan terutama harus di rumah tangga tentu saja. Di lingkungan kerja, di lingkungan tempat tinggal kita, neighborhood, atau dimanapun Tuhan memberi kita peluang untuk berada. Dengan cara bagaimana anak-anak terang memberi dampak, baik sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari keluarga atau sebagai satu keutuhan keluarga. Saya mengusulkan dua hal. Kita bisa memberi dampak dalam kehidupan banyak orang jika kita selalu bersyukur. Itu yang pertama. Selalu bersyukur, bukan mengeluh dalam kondisi apapun. Sebab mengeluh dengan alasan apapun, menurut saya itu sama dengan meragukan kemahatauan dan kemahakuasaan Tuhan dalam mengatur hidup kita dan seluruh ciptaannya. Jika kita mengeluhkan ini, itu, seolah-olah kita tidak tahu, tidak yakin bahwa Tuhan itu maha tahu, atau Tuhan itu berkuasa untuk mengatur semuanya. Seolah-olah kita mau menyalahkan Tuhan, seolah-olah kita menganggap Tuhan tidak cakap mengatur hidup kita. Ucapan syukur Paulus dan Silas sehabis disesah loh, bukan sehabis makan-makan, sehabis disesah, didera, dipenjarakan, dipasung, itu justru mendatangkan mujizat dan berdampak pada hidup kepala penjara dan keluarganya. Luar biasa. Kalau saja Paulus saat itu tidak bersyukur, justru bersungut-sungut, hal itu tidak terjadi. Kalau mau berdampak, hidup kita harus selalu bersyukur, bukan mengeluh. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan, bukan diri sendiri atau hal selain Tuhan. Apakah jabatan, kekayaan, posisi, rekanan, atau apapun. Jangan andalkan itu semua. Selalu andalkan Tuhan. Tuhan sang pemberi hidup pasti juga akan bertanggung jawab mengurus hidup kita. Masalahnya, maukah kita menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangannya? Kalau kita selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan, baik sebagai pribadi atau sebagai kesatuan keluarga, maka keluarga kita akan memberi dampak pada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah itu boleh menjadi satu rema dalam kehidupan kami. Kami boleh menghidupinya, dan kami boleh memberi dampak kepada orang lain atas dasar kebenaran firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin.